Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hadis yang terakhir dari kitab Shiyam pada kitab Umdatul Ahkam. Dan dengan hadis inilah kita akan mengakhiri program kita tentang belajar kitab Shiyam. قال المصنف رحمه الله تعالى عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعنى. أحبتي في الدين أعزكم الله. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabiat yang mulia, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Ketika itu aku mendatangi Rasulullah, mengunjunginya di malam hari. Kemudian aku pun berbincang-bincang dengan beliau. Kemudian aku berdiri untuk kembali ke rumah, pulang ke rumah. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam berdiri pula bersamaku untuk mengantarku menuju rumah, namun sampai di pintu masjid. Dan rumah Safiyah adalah di perkampungan Usamah bin Zaid, atau di rumahnya Usamah bin Zaid. Kemudian terdapat dua orang dari kaum Ansar melewati Rasulullah dan Safiyah. Ketika keduanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang wanita, mereka pun berjalan dengan cepat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berhenti, wahai dua orang. Wahai kalian, berhenti. Sesungguhnya ini adalah Safiyah bintu Huyai." Kemudian keduanya berkata, "Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah ya Rasulullah." Maksudnya adalah kami kami tidak mungkin suuzon kepada engkau ya Rasulullah. Itu maksudnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya syaitan berjalan di urat atau jalannya darah manusia. Syaitan berjalan bersamaan dengan aliran darah manusia. Dan sesungguhnya aku khawatir kalian akan terjatuh dalam kejelekan. Aku khawatir hati-hati kalian itu akan terjatuh di dalam keburukan atau memiliki pikiran-pikiran yang buruk. Ahibati fillah, azakumullah wa iyaya. Hadis ini mengajarkan kita beberapa faedah. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan beliau beriktikaf di masjid. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah bahwasanya berbincang-bincang sebentar itu tidaklah menghapus makna itikaf. Terlebih lagi kalau ada maslahatnya, seperti
berbincang dengan keluarga, dengan anak ataupun istri. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan betapa baiknya akhlak Rasulullah SAW dan beliau sangat lembut kepada keluarganya. Di mana ketika istrinya akan kembali, beliau menemani. Ini adalah bentuk kepedulian beliau dan kasih sayang beliau kepada istrinya. Tidak dibiarkan beliau berjalan sendirian, namun ditemani sampai pintu masjid, kemudian kembali ke rumahnya. Kemudian faedah yang keempat adalah hendaknya seseorang menghilangkan hal-hal yang dapat menimbulkan prasangka buruk. Jadi kisahnya tadi, ketika Rasulullah mengantar istrinya Safiyah, ada 2 orang dari kalangan Ansar, orang penduduk Madinah, melihat Rasulullah bersama wanita. Ketika 2 orang ini melihat Rasulullah, mereka memang tidak sedang berprasangka buruk kepada Rasulullah, karena ini Rasulullah, nggak mungkin berbuat macam-macam dengan seorang wanita. Mereka tahu itu. Namun kenapa Rasulullah suruh berhenti? Karena Rasulullah khawatir tiba-tiba ada bisikan syaitan kepada mereka berdua. Makanya disuruh berhenti. Berhenti. Ini adalah istriku. Aku sedang berdua-dua dengan istriku, bukan dengan orang lain. Artinya beliau tidak sedang berdua-duaan dengan wanita lain yang bukan mahram. Tapi ini adalah istriku. Namun apa jawab para sahabat? Iya Rasulullah, nggak mungkinlah kami menuduh engkau macam-macam. Nggak mungkin. Tapi kami sengaja berjalan cepat karena segan sama engkau. Itu. Namun kenapa Rasulullah tetap menghentikan mereka berdua? Karena Rasulullah khawatir, memang di awal-awal sahabat ini tidak berprasangka buruk, namun Rasulullah khawatir nanti datang syaitan untuk membisikkan kepada 2 sahabat yang mulia ini, yaitu orang Ansar ini. Sehingga sepantasnya bagi kita pula, apabila ada hal-hal yang kita lakukan bisa mendatangkan prasangka buruk dari masyarakat, maka hindari. Misalkan kita duduk di tempat yang terbuka, jangan duduk di tempat yang tertutup. Atau misalkan ada seseorang atau seorang wanita yang butuh untuk meminta fatwa atau ingin bertanya tentang agama, maka jangan berdua-duaan dengan wanita tersebut. Meskipun tujuannya baik untuk memberikan fatwa atau memberikan pertanyaan atau jawaban, namun usahakan cari tempat yang terbuka dan usahakan kita harus terhalang dari wanita tersebut. Misalkan ada gorden atau dihalangi oleh bangunan atau jendela ataupun apapun itu. Yang terpenting adalah jangan sampai orang suuzon dengan kita. Jangan sampai orang berprasangka buruk dengan kita. Usahakan ketika kita bermuamalah dengan wanita, kita bermuamalah dengan syar'i. Kemudian faedah yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini adalah hadis ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah khawatir nanti para sahabat ini terjatuh dalam dosa dan prasangka buruk, sehingga beliau menasihati dan langsung memberhentikan mereka berdua. Kemudian faedah selanjutnya yang dapat kita petik adalah bolehnya seorang yang sedang beriktikaf untuk berdua-duaan dengan istrinya. Berdua-duaan dengan istrinya untuk berbincang-bincang selama dia tidak melepaskan syahwatnya kepada istrinya. Karena apabila seseorang melepaskan syahwatnya kepada istrinya ketika iktikaf, maka iktikafnya batal. Dan juga hadis yang mulia ini memberikan kita faedah bahwasanya betapa pentingnya kita berhati-hati dan waspada dari godaan syaitan, dari waswas syaitan. Kenapa? Karena sesungguhnya hati kita lemah dan godaan syaitan itu sangat kuat. Oleh karena itu sepantasnya bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya, untuk senantiasa beristi'adah dari godaan syaitan. Betapa banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk beristi'adzah. Di antaranya qul a'udzu birabbin nas.
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, terutama bagi kami pribadi dan kita semua. Dan sedikit sebagai penutup, alhamdulillah dengan berakhirnya pembahasan hadis ini, berakhir pula program kita dalam belajar kitab Shiyam dari kitab Umdatul Ahkam. Kami berharap semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat, terutama bagi kami pribadi sebagai pembicara dan bagi antum sekalian sebagai para pendengar. Semoga apa yang kami sampaikan bisa kita praktekkan di dalam bulan puasa ini. Kemudian nasihat kami terutama untuk diri kami pribadi dan kita semua, bersemangatlah dalam menjalankan ibadah puasa dan melakukan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Ini adalah ladang. Ramadan adalah ladang bagi kita semuanya. Jangan kita sia-siakan dengan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, seperti qaulaz zur, ucapan-ucapan dusta, ghibah, fitnah, su'uzon, dan perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan kita ke dalam kebinasaan. Jauhi itu semua dan sibukkan diri kita dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri kita dengan qiyamul lail. Sibukkan diri kita dengan puasa. Dan jangan sampai puasa kita hanya lapar dan haus. Jangan sampai puasa kita hanya lapar dan haus. Namun jadikanlah puasa kita sebagai bentuk latihan demi meraih medali ketakwaan. Betapa banyak kita melihat manusia, mereka lalai dalam puasa mereka. Bahkan mereka tidur sepanjang hari, tidak ada amalan ibadah lainnya yang mereka lakukan. Atau bahkan mereka sibuk dengan HP mereka dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Yang terpenting adalah tetaplah istiqomah di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, karena ini adalah kesempatan emas bagi kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.